pagi, ketemu lagi dengan saya Yuli di eToro. Hari ini saya mau bahas tentang eToro lebih lanjut, dimana kemarin saya sudah bahas untuk cara membukanya. Nah, sekarang saya mau bahas untuk eToro-nya ya. Gimana sih kita bisa bronze di eToro. Nanti teman-teman kalau sudah udah download, teman-teman bisa langsung sign up pakai email teman-teman, terus juga nanti siapkan juga kartu ID-nya, lalu foto berserta ID yang dipegang oleh teman-teman sendiri. Kalau bisa kartu ID-nya di scan ya, kan banyak ada web scan in the di mobile kita ya, supaya gambarnya itu lebih jelas. Nah, terus juga teman-teman harus nyiapin tuh namanya kayak stroke atau tanda bukti transaksi teman-teman itu di bank. Misalnya kayak saya kan ada transaksi di BNI Sekuritas ya. Biasanya kalau BNI Sekuritas, kalau sesudah kita beli saham, mereka akan kirimkan tanda bukti transaksi kita untuk pembelian saham itu langsung ke email kita, lengkap dengan nama kita, alamat kita, terus juga nama bank kita, lalu juga alamat banknya, karena mereka memerlukan itunya, alamat bank sama alamat kita, juga nama lengkap kita, supaya nanti kalau pas saat kita deposit juga lebih mudah. Terus juga untuk withdraw atau menarik uang kita secara cash di eToro, dimana prosesnya itu memakan waktu 2 hari kerja, itu nggak perlu lagi mereka untuk memverifikasi, karena kan data yang kita berikan sama dengan data yang kita masukkan atau input di dalam saat kita mau withdraw uang kita ya. Jadi akan lebih mempermudah untuk transaksi kita selanjutnya, seperti withdraw atau deposit seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah sign up di eToro, biasanya penampakannya seperti ini. Dan kalau misalnya dia sudah sukses, dia akan menjadi bronze ya. Tapi kadang-kadang seperti pengalaman teman saya yang orang Filipina ya, walaupun dia sudah bronze, tapi kenapa dia nggak bisa untuk mendeposit uangnya setelah dia sudah belajar seperti itu dan berkeinginan untuk mendeposit, tapi tetap masih belum bisa deposit. Saya juga pernah ngalamin seperti itu. Kemungkinan besar itu karena mungkin data kita yang belum lengkap. Biasanya sih ID atau enggak data transaksi kita di bank yang memang kita pakai untuk mendeposit seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman kalau misal sudah bronze dan sudah sukses, teman-teman bisa pergi ke yang ini nih, kita klik aja yang di real untuk kita bisa dapetin virtual portfolio. Sorry ya kalau gambarnya jadi kabur, karena memang posisinya saya badannya lagi kurang enak, jadi ngambil videonya juga memang kurang bagus dari awal, masih belajar, sorry. Nah, ini jadi ini kan real portfolio ya. Kalau real itu yang dana kita yang benernya gitu. Kalau virtual portfolio itu artinya itu hanya untuk dana yang disediakan, tapi hanya dalam gambaran kalau saya bilang cuman untuk membantu kita untuk belajar, tapi ini nggak dana sebenarnya ya, seperti itu. Jadi kita klik di sini. Nah, nanti kita langsung akan diberikan penampakan seperti ini ya. Lalu kita klik di go to virtual account. Oke, nanti di virtual accountnya nanti akan disediakan, kemarin saya sebut 100 juta ya, sorry ya, ini 100.000 dollars. Ini karena uang saya sudah saya pakai untuk saya kemarin belajar, jadi setelah saya udah belajar, padahal baru dapat 90 ya, tapi udah penasaran juga. Dan jangan ditiru juga seperti ini. Lebih baik teman-teman benar-benar belajar, benar-benar ngerti, benar-benar dapetin triknya seperti apa, untuk biar teman-teman tuh nggak lose money-nya terlalu banyak ya.
Ini jadi dia biasanya akan memberikan dana untuk kita belajar itu $100.000 ya. Nah, dana ini kita bisa coba untuk kita bisa mentrader ya. Trader artinya kita tiap hari menarik ya dalam waktu yang cepat, nggak seperti kita nabung saham. Kalau kayak nabung saham yang saya pelajari, sama juga yang di BNI Sekuritas, kita juga harus belajar dulu sebelum kita terjun supaya kita ngerti ya. Nabung saham itu ya memerlukan waktu yang cukup panjang, tapi kita bisa juga seperti trader. Tapi kalau misal kita trader naik sedikit kita jual, ya keuntungannya nggak bisa terlalu kita lihat seperti itu. Nah, kalau yang saya belajar dari YouTube itu kalau untuk yang nabung saham itu diusahakan untuk bisa seperti waktu yang jangka panjang, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun seperti itu, supaya kita bisa melihat hasilnya itu lebih jelas gitu ya. Kayak misalnya seperti dividen ya, dimana kita setiap bulan akan dapat seperti itu ya. Nanti saya juga akan bahas untuk yang BNI Sekuritasnya. Oke. Jadi kalau ini trader prinsipnya ya kita sistem tarik cepat aja, karena kan ini kan tergantung dari kita yang masangnya berapa ya. Terus nih kalau misalnya nih ya, oh ya sorry, sebelum kita bahas ini kita bahas untuk yang accountnya dulu deh ya. Jadi ini nanti saya udah virtual account nih ya. Kalau realnya, nah kita akan balik lagi ke real portfolio, kita bisa pencet nanti ya. Ini virtualnya, oke. Nah nanti kalau misalnya itu profilnya seperti ini. Nah teman-teman bisa memprivate profile teman-teman, bisa juga buka untuk publik. Nanti kalau misalnya teman-teman buka untuk publik, artinya nanti orang lain akan bisa melihat atau mengcopy daripada apa yang kita kita beli sahamnya seperti itu ya. Karena saya masih recehan, masih ngumpulin uang receh kayak $24, $11, $0,57. Nih, ini catatan saya. Sorry kebalik. Tuh, nih. Ini baru kemarin jam 12, karena kalau eToro itu dia hari Sabtu jam 12 teng ya. Hari Sabtu malam jam 12 teng itu, jadi Minggu pagi ya, tengah malam itu dia akan tutup sampai dengan hari Minggu jam 12.30 pagi seperti itu. Nah dia baru buka ini, jadi saya baru mulai sekitar jam 1 pagi hari Minggu. Saya sudah dapat dari yang Nasdaq dolarnya itu sudah 94.50 $50 ya. Nih kan lumayan ya, belum ada 1 hari, baru setengah hari kali ya. Terus dari yang US dolarnya nih saya kumpulin tuh, saya sih recehan kan, saya mah belum baru belajar juga, terus juga modal kecil seperti itu ya. Jadi ya seperti ini. Nah saya tulis tuh, nah tuh ada yang dapat $0,34, $0,23. Yang penting kita bersyukur, terus juga jadi berkat buat keluarga kita tuh. Kita kumpulin, akhirnya terakhir saya bisa dapat $22.07 ya. Tapi teman-teman juga harus siap, kadang-kadang kita juga bisa lose money karena salah pencet misalnya ya. Saya tuh sering salah pencet juga ya. Jadi saya sarankan teman-teman belajar di virtual accountnya dulu, biar kita bisa tahu triknya, biar kita juga bisa tahu taktiknya seperti apa untuk kita bisa terjun secara nyata seperti itu ya. Nah nanti teman-teman bisa mereka juga naruh foto seperti itu, tergantung. Kalau teman-teman mau taruh foto kucingnya atau apanya juga boleh ya. Terus kita private profile kita juga boleh, kita nggak private tinggal kita klik di sini supaya nggak supaya orang lain juga bisa lihat seperti itu account kita ya, dan mereka juga bisa copy ya seperti itu. Oke. Nah nih nanti teman-teman klik aja. Sorry, ini malah foto saya. Oke. Nah, nanti dia penampakannya seperti ini nih, ya.
Jadi teman-teman tuh bisa download melalui Android atau Apple seperti itu. Nah, ini dia ya. Ini virtual account saya, uang yang hanya bukannya uang beneran ya, hanya uang untuk coba-coba kita belajar seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman bisa belajar dulu sebulan, mungkin 2 bulan, kalau lebih juga is okay ya, daripada kita terburu-buru nanti malah kita yang rugi seperti itu. Karena pengalaman saya juga udah jatuh berapa kali ya, hilang duit berapa kali, tapi puji Tuhan kembali. Dan memang butuh kesabaran, makanya saya bilang saya kenapa saya masih trader recehan ya. Tapi saya juga pernah main di binomo sampai saya juga kalah berapa ini, tapi is okay, itu adalah pengalaman hidup yang baik dan untuk kita bisa lebih maju dalam usaha kita di trader ya. Karena selain usaha yang lain juga kan kita butuh usaha yang, apalagi di zaman pandemi Covid kayak gini ya, yang dimana kita diharuskan untuk kerja di rumah. Nah seperti ini deh ya, kerja di rumah tapi melalui internet dan menghasilkan keuntungan. Cuman memang modalnya cukup besar. Deposit awal itu di eToro itu cukup besar, $200 ya. Tapi untuk deposit selanjutnya itu $50 ya. $50 itu minimum. Itu pun kalau misalnya nanti yang deposit awal itu sudah habis ya, jadi nggak terus-terusan deposit juga. Tapi kalau misalnya dari $200 awal teman-teman itu sudah bisa menghasilkan banyak, artinya kan bisa dikembangkan lagi seperti itu ya. Nah nanti kalau teman-teman mau melihat daripada yang ini yang tadi ya, itunya untuk tentang turun naiknya sahamnya. Lalu ini yang portfolio kita ya, karena saya nggak beli apa-apa, masih empty ya. Nah nanti dari portfolio ini kita juga bisa lihat histori kita seperti apa sih gitu loh, pemasukan kita, terus juga kehilangan dana kita itu berapa seperti itu, terus ada withdraw kita berapa. Nah di sini akan dijelaskan ya di history. Nah nanti kalau kita mau balik tinggal kita klik aja di history, nanti balik. Terus juga teman-teman juga bisa lihat ya kalau ada order yang terpending seperti itu ya, karena kadang-kadang suka agak error juga daripada eToro. Jadi nanti teman-teman bisa lihat semua nih ya. Oke. Terus kalau teman-teman mau melihat berita-berita mana sih yang saham-saham kira-kira bagus untuk kita beli seperti itu dan kita bisa dapat menarik keuntungan lebih banyak. Nah ini ada news itunya ya, berita-beritanya. Tapi ini orang-orang yang sudah terkenal, yang sudah dengan dana-dana besar ya. Oh iya, saya ada belajar dengan CS Pro ya, kalau nggak saya. Di eToro juga ada tuh CS Pro ya, jadi teman-teman bisa belajar di CS Pro juga. Lalu ini dia trade market. Nah tuh banyak ya, karena ini kan internasional ya. Ada yang ya, Euro USD, saya biasanya main di Euro USD nih, yang ini ya, karena cepat menghasilkan. Terus juga pasangan kita untuk masang pertama itu hanya $25, nggak lebih. Terus ini gold, tapi gold cukup hati-hati karena berapa kali saya kehilangan lose money karena gold ini ya, karena emas kan kita nggak bisa prediksi ya harganya ya. Terus ada oil juga, harus cukup hati-hati juga ya. Makanya kenapa kalau yang pernah saya coba itu riskan, sangat risk seperti itu, saya langsung hapus seperti itu ya. Jadi gold, oil saya sudah hapus karena cukup riskan bagi saya kalau menurut saya ya. Tapi teman-teman kalau mau coba silahkan. Tapi kalau saya sudah nggak itu ya. Kalau yang untuk realnya ya, saya untuk gold sama oil saya udah nggak ini. Nah saya main di sini nih. Balik ya. Saya main juga di Euro USD. Ini juga lumayan ya. Pasangan awal juga sama $25. Cuman cukup hati-hati juga ya, tapi cukup membawa keuntungan lumayan ya tuh ya. Jadi banyak pilihannya,
terus ada SPX 500, saya nggak main di sini. Ada USD DJ 300, saya biasanya main di Nasdaq 100 ya, di Nasdaq 100 karena cukup lumayan keuntungannya nih. Jadi nanti ada mobil juga ya, ada Toyota, ada Amazon, ada Goldbar, ada Apple, Google, ada Netflix, Facebook, Twitter, semua deh pokoknya ada ya. Tinggal teman-teman nanti ada BTC, Ethereum. Nah, teman-teman silakan coba aja di virtual account. Kira-kira mana sih yang cocok nih, yang bisa datangin keuntungannya lebih lebih oke setiap saat. Nah, saya ini coba nih. Nih, saya tuh yang tadi saya 2 US itu ya, sama ini nih NS, kalau saya sebutin sih Nasdaq ya 100 ya, Nasdaq 100. Nah, ini keren nih, tapi cukup harus hati-hati juga ya. Kalau sudah menang berapa kali lebih baik istirahat dulu, jangan diterusin karena biasanya akan lose money kitanya ya. Itu aja sih pesan saya. Tapi teman-teman silahkan coba di virtual account supaya teman-teman bisa ngerasain juga rasanya seperti apa gitu ya. Ini saya jadi mainnya di 3 ya, Nasdaq sama yang di US tadi. Kalau Bitcoin terlalu slow, keuntungan yang didapat tuh terlalu lama banget. Kadang-kadang bisa berapa hari dapatnya cuma 0,1 0,4 saya ya. Ethereum juga nggak bergerak-gerak, lama pokoknya. Apple juga sama lama ya, tapi tergantung rezeki sih sebenarnya memang. Tapi saya ngerasain kayak saya coba itu cukup lama. Facebook juga lama, Google juga lama, Amazon juga lama ya. Itu yang cepet sih saya ngerasain yaitu Nasdaq sama tadi GSP US sama US yang tadi ya. Itu aja. Terus teman-teman juga bisa mengcopy daripada trader-trader orang lain seperti itu ya. Ini biasanya ada di sini nih teman-teman bisa langsung bisa copy di sini kalau memang itu. Tapi saya kurang suka mengcopy karena kan kita juga nggak bisa pastiin ya apakah saat kita mengcopy apa yang dia pasang itu bisa membawa keuntungan untuk kita, kan kita nggak tahu ya seperti itu. Jadi teman-teman lebih baik belajar dulu di virtual account. Tapi kalau teman-teman oke dengan copy mengcopy daripada trader-trader internasional ini is oke, nggak masalah ya. Ini oke, jadi tinggal diklik aja nanti kalau teman-teman mau copy ininya tuh ya, J Nemesis, J Edwards Bed. Nah, ini karena dia nggak private jadi bisa kita lihat. Nah, kita bisa copy tuh ya. Kita bisa lihat apa sih yang dia pasang seperti itu. Apa aja sih yang bisa kita copy ya. Kita bisa lihat di sini ya. Tuh ya. Tuh dia ada beli BTC, Microsoft, Epranium tuh ya. Nah, ini kalau hijau artinya profit kita bisa kita tarik, tapi kalau minus dia merah itu kita nggak bisa narik ya. Sorry agak blur. Nah, ini merah artinya jangan kita close karena kita akan lose money. Tapi kalau udah hijau nih seperti ini ya, nah ini bisa kita tarik ya. Oke tuh, jadi kita bisa copy dari mereka, tapi kan mereka modelnya besar ya seperti itu ya. Kalau kita mah kecil, jadi kalau saya prinsipnya harus cepat narik keuntungan. Jadi tinggal teman-teman copy aja tuh semuanya tradernya. Oke. Terus ini ada invest in copy portfolio juga sama. Terus nanti ada eToro Club. Terus ada invite friends kalau teman-teman mau invite temennya ya. Nah, biasanya tuh kita akan dapat keuntungan dari sini ya, karena biasanya eToro akan memberikan berapa dolar gitu ya kalau saya nggak salah ya waktu pertama kali. Tapi ini tumben nggak ada. Ya kibakil ya tuh. Oke. Nah terus nanti teman-teman kalau mau deposit di sini nih, tinggal klik aja. Sorry saya malah pencet.
Oke. Kalau teman-teman mau deposit, tinggal tarik deposit di sini. Karena ini virtual account ya, saya akan ganti dulu di real account. Oke, real account. Masih virtual. Nah, kita bisa ganti go to ritual. Nah, nanti teman-teman kalau mau deposit cukup mudah deposit, karena kita bisa pakai bank lokal seperti itu ya. Karena saya lagi proses untuk mau withdraw, tadi saya mau withdraw 100 real ya. Jadi itu aja. Kalau misalnya teman-teman mau deposit, tinggal klik aja di sini. Nanti dia akan ada pilihan tuh bank lokal kayak BRI, BCA, BNI, pokoknya banyak ya pilihannya, tergantung bank yang teman-teman pakai. Oke. Nah, saya mau melihatkan daripada watchlist saya ya. Nah, ini watchlist saya ya. Ada GBP USD, Nasdaq, Euro USD. Nah, teman-teman kalau mau nambah marketnya, tinggal diklik di add market. Nanti tinggal pilih tuh, mau pilih komoditi boleh, ada oil, ada gold, silver, copper, nat gas, platinum, palladium, sugar, cotton, cocoa, wheat, aluminium, nikel. Nah, ini semua saya sudah coba tuh melalui virtual account. Jadi dengan virtual account itu ada keuntungannya. Kita bisa melihat mana sih market yang baik untuk kita bisa tanam modal kita ya, dengan biar kita bisa dapat keuntungan yang cepat, dapat keuntungan yang lebih banyak gitu ya. Terus ada kripto. Nah, kripto ini ada koin, ada commodity crosses, ada crypto crosses, currency crosses. Nah, teman-teman tinggal pilih aja apa yang mau teman-teman ituin. Nah, kalau misal teman-teman mau nambah marketnya, tinggal diklik di sini, nanti dia langsung masuk ya. Oke. Nah, itu aja. Nih contohnya seperti ini nih. Saya mau nambahin. Nah, nanti dia udah langsung masuk di ituan saya nih. Di ituan tuh ya, nambah. Nah, kalau teman-teman mau meringkas daripada market listnya ini, teman-teman bisa pergi ke setting ya. Nih bisa ada add market, ada rearrange atau remove ya. Teman-teman bisa remove mana sih market yang kira-kira nggak nggak teman-teman sering tanam modalnya. Nah, tinggal kita hapus aja di sini, klik. Nah, kembali lagi. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya mau add market gampang ya. Tinggal diklik aja di add market, nanti teman-teman sudah bisa nambahin market mana aja yang teman-teman mau itu tanam ituin sahamnya ya. Nih watchlist saya mau lihat dulu juga, sorry. Nah, nih ya. Jadi teman-teman kalau bisa sih, saran saya kalau teman-teman mau menanamkan modal ya, jangan dalam posisi yang tinggi seperti ini ya. Usahakan dia dalam keadaan down seperti itu, kayak dalam keadaan yang merah ya. Karena kalau posisi yang tertinggi gini, high risk-nya itu sangat tinggi. Karena kan kadang-kadang namanya market ya, bisa tiba-tiba drop seperti itu. Nah, kalau drops bisa gawat ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli, usahakan dalam posisi yang memang kondisinya kita bisa lihat dalam keadaan aman ya. Ini saya baru closing berapa inian ya. Ini saya akan tunjukin. Sorry karena dalam keadaan kurang sehat, jadi nah ini saya kebetulan baru masang tuh Nasdaq ya. Nah, nanti mata uangnya juga teman-teman bisa pilih. Nah ya tuh, jadi tadi tinggal pencet yang di ininya aja, yang di hitam tadi tuh yang bundar. Nah, ini saya pasang di Nasdaq. Kalau Nasdaq memang dia pemasangannya
itu cukup besar, $200. Kalau misal teman-teman punya modal lebih is okay. Tapi saya waktu itu baru mulai itu 250 ya, $250. Jadi langsung saya pasang di Nasdaq sama di US 2 ya. Keuntungan cukup lumayan, cuman Nasdaq ini kalian harus hati-hati ya, karena resikonya cukup besar untuk lose money-nya. Jadi kalau misalnya nih, nah sorry ya, saya balikin lagi. Nah kalau teman-teman mau nambahin lose money-nya biar kita gak kehilangan uang seperti itu, ini kita klik aja di yang uang kita di minusnya ini nih, 0,3 0,11 nih, kita klik. Nah dia akan muncul seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman, kita juga harus punya catatan tuh, kita pasang pertama kali tuh di berapa sih gitu loh, biar jadi patokan kita ya. Kalau sudah misalnya kayak ini saya pasang yang di Nasdaq ini 20% ya di hijau ya. Tapi saran saya kalau itu masang lebih baik di merah, jangan di hijau karena resikonya cukup besar juga. Ini saya pasang di 20% di hijau. Jadi kalau misalnya sudah 22 atau 25, nah itu naiknya udah lumayan tuh, udah dapat 10 dolar, sorry, bukan 10 real ya. Nih ya. Nah, kalau masih 0,97 minus saya nggak akan tutup. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau nutup, teman-teman tinggal klik di sini ya. Nanti ada pilihannya open new trade, close, write new post, view chart, set price alert, atau customize ya. Jadi kalau misal teman-teman mau close, tinggal diklik di sini. Nah, nanti diklik I want to close all my trade seperti itu. Nanti tinggal dikliknya ya. Nah, cuman harus cukup hati-hati juga. Saya sarankan kalau teman-teman mau close itu harus dipastikan posisinya sudah dalam keadaan 2 poin tertinggi dari yang kita pasang, karena kadang-kadang kita nih udah mau lagi merah, lagi hijau nih, udah dapat sekian gitu, misalnya $10 kita mau itu, tiba-tiba ternyata dia langsung drop, langsung dapatnya minus 0,38 gitu. Jadi malah bukannya kita yang dapat untung, malah kita yang rugi ya. Jadi harus hati-hati juga close-nya, kita lihat dulu nih posisinya sudah aman belum nih di dua angka tertinggi dari kita, nilai kita ya. Nah, yang kita inginkan seperti itu nih. Terus kalau misal teman-teman mau pilih untuk spesifik posisinya juga nggak, is okay. Nanti pas posisi yang teman-teman pilih untuk nutup, dia akan langsung tutup sendiri ya, seperti itu nih. Oke ya. Jadi kalau mau close jangan lupa diklik di sini, lalu nanti dia akan muncul merah nih ya. Nah tuh dia akan merah. Tapi kalau itu jangan dulu diituin, karena kadang-kadang tangan kan suka asal, apalagi ini kan touchscreen ya, bisa bahaya, langsung ke close, taunya kitanya yang minus ya. Oke, jadi kita silang di sini biar kembali posisi ini. Oke, nah terus teman-teman juga bisa lihat historinya. Nah ini history saya ya, my history. Oke, nah ini dia ya, kita bisa lihat tuh history kita. Nah saya sih narik nggak gede-gede ya, 0,38, 0,44, 0,34. Nah tadi saya baru withdraw $100. Ini prosesnya 2 hari ya baru bisa masuk ke account kita seperti itu. Nah, under review ya, $100. Nanti 2 hari exactly udah ada di rekening kita tuh ya, tuh 0,65, 0,57. Saya sih nggak gede-gede, nggak muluk-muluk. Nah ini 0,17 ini kecelakaan nih, yang tadi seperti saya jelasin. Pas saya mau pencet itu posisi masih hijau ya, 0,56. Ternyata tiba-tiba drop 0,17 tuh. Ini puji Tuhan masih kecil ya, 0,17 ya. Tapi kan kalau misal sampai $25, waduh bisa nangis ya kalau kayak trader yang kecil-kecilan kayak kita, receh seperti ini nih ya. Makanya harus hati-hati karena kan ini touchscreen ya. Kecuali kalau di laptop atau di komputer kan itu dia pakai kursor ya, jadinya untuk kemungkinan salah juga cukup kecil. Tapi kalau di handphone kita harus lebih berhati-hati. Ini saya mencet nih salah nih, 0,17 ya. Tadi saya pikir sudah 0,56, ternyata drop langsung ya.
Nih tuh, saya tinggal tidur saya dapat 6,03 dolar, 0,17. Jadi berapapun kalau udah hijau, kalau saya ya prinsipnya lebih baik diambil, karena kadang-kadang kalau kita kurang laki, tau-taunya langsung minusnya langsung kita lose money ya. Nih 0,63, 0,38 itu yang enak tuh memang dari Nasdaq, cuman memang pasangannya cukup besar, 200 dolar ya. Tapi kalau kita sekali tarik itu bisa 35, 43 ya. Ini karena nggak semua historinya keluar sih ya. Seperti itu ya. Nah ya, ini historinya. Nanti teman-teman juga bisa nyeting nih storynya, mau yang 1 tahun dia tetap tuh ada tuh, mau 7 hari ada semua ya, semuanya ada semua. Jadi nggak usah takut, semua ada tercatat di sini nih tuh. Nih saya akan tunjukin dari Nasdaq. Ini yang dari Euro USD. Nah ya, oke, kita kembali ke portfolio. Nah nanti kalau teman-teman mau lihat untuk yang ininya, teman-teman bisa langsung klik aja di sini. Nih, klik di sini. Nah, untuk ngelihat marketnya tuh lagi turun atau lagi bagus atau enggak, kita bisa klik bisa. Kalau misal teman-teman mau beli nih di trade ya. Terus kalau teman-teman mau lihat pergerakan daripada market, tinggal klik aja di situ ya. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Oke. Nah, kalau dalam posisi seperti ini nih artinya marketnya lagi bagus, lagi naik. Tapi kalau lagi merah, dia down. Nah, pada saat merah ini saatnya kita untuk membeli. Seperti itu ya. Karena kemungkinan besar untuk naiknya pasti ada ya. Nah, makanya saya kenapa nggak beli gold, saya juga nggak beli oil, yaitu karena saya sudah coba berapa kali pula saya lose money ya. Jadi resikonya cukup besar untuk gold, untuk oil ya. Kalau untuk apple, untuk ininya perkembangannya terlalu lama kalau saya ya. Tapi kalau untuk kayak dolar seperti ini cepet gitu ya. Cuman memang butuh kehati-hatian aja ya. Nih udah 22 nih. Saya mau lihatin sama teman-teman. Udah 1,52 ya. Oke, nih. Tuh, ya. Main kan? Nah. Yes. 6,7, kita lihat historinya benar nggak? Sorry ya kalau ngambil gambarnya kurang bagus. Memang nggak bagus sih dari awal tuh. Ya, 5,77 kan lumayan. Gak usah kita tunggu tinggi-tinggi ya. Kalau yang modal gede sih is okay ya. Mereka lose money, mereka bisa increase seperti itu. Oke. Nah, nanti saya juga akan bahas gimana sih supaya kita bisa nggak lose money di ininya, di di video selanjutnya. Oke. Nah, tadi puji Tuhan saya bisa narik tuh. Ya, jadi portfolio saya empty karena saya baru cuma masang satu. Nah, saya mau lihat lagi nih. Posisi turun. Lagi tinggi semua. Jangan. Kalau lagi kayak begini nih lebih baik hindarin ya, karena resiko untuk teman-teman ininya cukup besar ya. Kalau bisa beli posisi dalam keadaan merah, sabar sedikit, yang penting keuntungannya banyak ya. Tapi kalau teman-teman sudah pasti yakin dengan ininya ya is okay, beli aja. Tapi kalau saya sih, karena saya sudah cukup trauma berapa kali lose money, jadi ya itu pengalaman saya yang saya ceritain ya. Saya biasanya beli di merah ya, atau misalnya ini dalam posisi 28 terus turun di 20, nah saat itu tuh saya beli 20, 19 saya beli tuh. Tapi kalau dia dalam posisi naik, saya nggak akan beli karena resikonya cukup besar. Kalau misalnya
biasanya kalau kita udah pencet nih di sini, pencet kalau kita mau itu kan beli nih, tinggal pencet aja nih di buy ya. Jangan beli yang di sell karena kalau di sell terlalu beresiko ya. Ya, oke. Belinya di buy, jangan di sell. Nah, kita klik yang di buy. Tuh, kan ada sell, ada buy ya. Kita klik yang di buy-nya ya. Nanti tinggal pilih mau 25 nih, seperti ini ya contohnya nih. Oke. Nih, trade. Nah, nih kalau ini kan dia buy gap, dia buy nih. Kalau sell, tuh sell. Jangan beli di sell ya, oke? Karena resiko untuk kehilangan uangnya juga cukup besar. Beli di buy-nya, ya. Kita klik buy deh. Oke, ini buy. Nah, jadi ini kalau di GBP USD itu dia amount-nya itu, uangnya itu minimal $25. Nah, ntar teman-teman tinggal turunin aja tuh minus di itunya ya. Nih, $25. Kalau di BNI kayak di BNI Sekuritas kan kita harus beli satu buku ya, satu lot 100 lembar gitu. Karena ini kan kalau kita mah bisa beli sedikit-sedikit gabungan dari semuanya gitu. Jadi kita bisa tanam $25 ya. Kalau teman-teman mau nambah lagi tinggal ditambahin aja. Tapi kalau saya sih prinsipnya mau $25, mau $50, kalau naiknya cuma segitu ya sama aja gitu loh ya. Yang penting nanti kalau misalnya stop lossnya ini kan $12.49 ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah ngeliat, waduh, udah deketin 12 nih, udah posisinya udah 10. Teman-teman tuh jangan lama-lama ngambil keputusan, langsung klik di stop loss ya. Untuk kita nambahin nih posisi stop loss kita supaya kita nggak kehilangan uang. Nah, tinggal kita pencet di amount kalau kita mau cepet ya. Di amount kita klik di amount. Nah, di amountnya kita klik. Oh, karena ini kita belum masang jadi nggak bisa. Kita klik di amount, nanti dia akan nambah nih. Kita tambahin di sini melalui minusnya ya. Kalau plusnya itu dia mengurangi malahan ya di minusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga mau, wah saya lagi butuh dana nih, kebetulan juga ini posisinya lagi oke, lagi bagus seperti itu. Nah, kita bisa kurangi nih, kita bisa tarik uang kita yang di stop loss ini dengan sama. Kita pencet di stop loss, lalu di sini amountnya kita ganti dengan unit ya kalau nggak salah ya. Rate, jadi rate-nya di sini, amount-nya di sini. Nah, nanti tinggal kita klik yang di plusnya ini, nanti uangnya tinggal berapa kita mau tarik ya. Nanti kembali langsung ke dana kita. Oke ya, karena saya ini belum open trade jadi saya belum bisa atur untuk stop loss-nya ya, tapi ini hanya nunjukin aja. Terus untuk ininya juga bisa kita pilih ya. Tapi ini biasanya kalau misal sudah deposit yang besar-besar baru kita bisa milih. Tapi kalau kayak deposit per $200 belum bisa deh, kita mengikuti aja tuh aturan dari toronya ya. Tapi ini biasanya kalau kita udah punya modal sampai 1000, punya ini, kita bisa atur nih di X1, X2, X5 seperti itu ya. Tapi karena kita cuma modalnya kecil ya, apa yang dipasang dengan eToro ya itu yang kita bisa ikutin. Tapi kalau itu nggak bisa kita ganti ya, seperti itu. Oke. Nah, kita balikin. Saya mau lihat pasarannya seperti apa, sudah turun atau belum. Ternyata masih tinggi teman-teman. Nah, saya jadi pembawa acara bola sekarang. Nah, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, di share. Oke, biar saya bisa dapat 1 million subscriber. Amin. Entah kapan, saya juga nggak tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi gini nih ya, oke. Terus kalau teman-teman mau lihat berita terbaru, kita tinggal klik di sini aja. Tuh, Bitcoin, dari pesanan dari eToro. Terus mereka tuh biasanya kalau kita disuruh deposit, mereka akan kirim nih seperti ini. Margin call alert, pay attention to the real pounds level left your account. Deposit now to avoid your liquidation. Biasanya mereka akan memberikan waktu tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Nih ya, kalau misalnya dana kita sudah minus banget tuh, biasanya mereka baru kirimin ini ya tuh ya. Oke, nah ini dia beritanya, pencet aja di sini ya. Kalau teman-teman mau cari yang mau di copy misalnya kayak JS Pro atau apa, tinggal cari aja di sini nih.
people atau market ya. Tapi kalau misalnya people-nya itu dalam keadaan private ya nggak bisa dibuka ya. Oke. Nah, nih ya. Terus ada eToro Club, saya sih belum ikut di sana karena masih dalam posisi yang kecil ya. Nah, jadi keuntungan saya hari ini sudah lumayan ya. Sudah, puji Tuhan. Tadi saya dapat, saya mau lihat history saya dulu sebentar aja. History. Nah, tuh. Ya. Tambah lagi 5,7. Ya. Berarti kalau tambah 5,07 07 ya. Oh sorry, 577 ya. Kan nggak ada tuh yang ngasih duit gratis sekian ya kalau kita nggak kerja. 7 2 0 10. Nah, saya baru setengah hari ya sudah dapat 100 dari Nasdaq sendiri ini ya. Ini yang dari Nasdaq. Saya pisahin, saya coret-coretannya kurang rapi ya karena tulisan saya juga memang nggak bagus. Sudah dapat $100,27 ya. Terus dari yang tadi yang $25 itu saya pasang yang untuk USD-nya, itu saya sudah dapat total $22,0,7 ya. Sudah saya kurangin tadi yang karena salah pencet 0,17. Jadi total saya hari ini baru setengah hari, dari jam 1 tadi malam sampai begadang sih memang. Begadang sedikit, maka tidur lebih cepat, begadang ya karena kadang-kadang market tuh lagi bagus pagi-pagi hari itu ya. Tapi kalau lagi nggak bagus, bisa sampai 3 hari tuh duit kita stok di situ ya. Tapi is okay ya, kita bisa belajar melalui virtual account nih tuh ya 127. Tapi kalau kita laki, kita diemin berapa hari, waduh langsung keuntungan cukup besar. Tapi jangan berharap seperti itu juga. Kalau saya sih tarik cepat ya. Tapi kalau teman-teman punya modal cukup besar, itu enak karena kita bisa nambahin stop lossnya sampai sekian supaya kita nggak kehilangan uang. Jadi dalam posisi tertinggi kita bisa dapetin. Tapi karena saya modal kecil, saya langsung tarik kalau misalnya saya sudah dapat $7, $5, $34 ya. Yang penting itu sudah, puji Tuhan. Oke, jadi saya sudah dapat 122,34 ya. Nah, lumayan kan? Oke, itu aja sih hari ini saya mau share. Nanti untuk teman-teman bisa tinggalin komen di kolom komen. Nanti pasti saya akan balas ya. Saya akan jawab dengan senang hati. Dan tolong jangan lupa di subscribe, di like, di share, supaya channel saya ini walaupun masih dalam ya masih ece-ece, pengambilan video juga masih nggak bagus, masih pas-pasan, bisa berkembang dengan baik ya. Saya mohon bantuannya agar channel saya ini bisa berkembang, bisa dapetin 1 million subscriber dan 4.000 viewers. Amin ya. Tuh, oke. Ini dia ya. Saya juga pernah main di Binomo ya. Binomo saya sering main. Saya mau lihat dulu ya. Jadi tolong jangan lupa di subscribe, di komen ya. Nah, ternyata pasaran tambah naik. Saya nggak berani ini. Nanti kalau sudah posisi turun saya akan tunjukin ya videonya. Oke. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa dicoba dulu sebulan. Nanti kalau teman-teman sudah dapat triknya, sudah dapat greknya untuk bisa cari keuntungan di eToro, jangan lupa ya copy link saya. Oke, bye. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi. Bye-bye.